Halo guys, selamat datang kembali di channel kami BA. Bicara apa saja? Di sini kita akan membahas tentang Mendikbud yang 94% siswa belajar dari rumah, 6% di zona hijau boleh tatap muka ataupun sekolah. Menurut pendapat Anda, itu baik atau buruk? Seperti yang kita lihat dari Korea Selatan baik sih. Bagi aja, maksudnya yang zona merah baik, yang zona merah di rumah baik, atau kita bagi maksudnya zona merah. Kalau sekolah ya, begini sih yang harus kita lihat. Kita masih negara udah maju. belum. Udah. Itu dari WHO, dari apa? Itu Amerika. Amerika. Karena mereka nggak mau ngasih minjam duit lagi. Minjam kan? Yang minjem Atau membantu ya? ya meminjamkan duit ke kita, jadi kita dianggap udah jadi negara maju. Tapi secara besar dia kan pemegang PBB terbesar satu. Ya, Amerika. Udahlah, kita masuk Bahas yang bahas itulah. Mendikbud. Jadi kalau menurut saya ya, masih negara berkembang Indonesia. Kalau online itu bisa dibilang 40% useless, 60% berguna. Berarti pendapat dia sama saya sih berbeda. Punya saya 60% useless, 40%. Oh ya, sorry, aku bilang itu tadi. Karena Dengar dulu aku dulu bicara. 60% useless, 40% berguna. 40% itu masih ada pembagiannya sebenarnya. 60% itu contohnya, jujur aja ya, di kampung-kampung kayak Barus itu di Sibolga, di kampung-kampung itu mereka di online kan, nggak ada yang belajar satupun waktu online, nggak ada. Jujur aja, kayak mana mau beli HP, orang tuanya susah. Itu masalah nomor satu, itu masalahnya kendala. Yang punya HP malas, betul. Jujur aja. Saya masih kuliah sekarang. Sama kan kampus kamu. Disuruh buka online, apa yang terjadi? Buka, mute, tidur. Jangan salah. Buka pelajarannya, copy paste dari Google. Itu dia. Jadi menurut kami kelas online itu kalau baiknya Aku sih secara sebenarnya pakai Zoom sih, karena kita kebanyakan pakai Microsoft Teams. tim ya, kami tim. Dan maksudnya pakai Zoom atau bukan Teams pun bisa, tapi videonya di on kan sama suaranya. Tapi bisa dia manipulasi sebenarnya. Sebenarnya lebih semangat kalau belajar langsung daripada. Sebenarnya kalau belajar langsung bukan semangat sih, terpaksa. Aku sih nggak terpaksa sih, lebih enak belajar face to face sih. Kalau online itu gimana ya? Sebentar aja semangat. Setelah itu copy paste aja, ada jawabannya dari Google gitu. Tapi beda ya, kalau sebenarnya kan itu kan dipakai untuk ya kita lebih mempermudah belajar. Betul. Tapi kan nggak tahu juga gimana sifat orang kan. Dan yang paling masalah utama itu kan ekonomi Indonesia kan nggak semua orang kaya. Ya. Sampai yang susah. Kayak mana mereka mau beli kuota HP aja nggak Android. Yang kampung-kampung nggak Android, banyak masih Nokia, lempar anjing. Tuh kayak mana mereka? Jujur ya aku bilang ya, ada yang saudara teman di Barus itu Sibolga. Kayak mana? Nggak online mereka, SD SMP. Mereka main aja nggak ada online itu bullshit itu katanya. Gurunya aja kayak mana mau absen? Kayak mana? Orang muridnya sedikit aja yang punya HP. Ya, walaupun guru absen kayak teman saya pun ada yang saya kenal dia pada saat online dia matikan main game, tapi dengan suaranya. Tapi begitu gurunya absen dia langsung ikut suara hadir. Tapi ada sih yang keluargaku yang dari Aceh, mereka terkejut waktu mereka datang ke Binjai mau berobat kan ke Medannya. Di Bang Mama ya, ini jam berapa ya? Malah sore kayaknya, jam 5 atau jam paginya jam 10. Ada dari TVRI, acara dari TVRI, acara pendidikan. Mereka belajar dari situ ya? Iya, mereka belajar dari situ katanya. Bagus juga. Kalau mereka udah diatur orang tua ya, yang mau turun, yang menurut 30% yang bisa begitulah sebenarnya. bagus juga. Sisanya, lu tau lah kalau misalnya kayak anak-anak orang kaya sederhana tapi males. Itu Kayak lebih males susah juga. Kayak lu buka HP, terus sekarang punya pilihan buka Instagram atau belajar. Instagram Facebook, YouTube, Twitter, banyak pilihan sekarang. Sekarang masa pasti males. Dan itu tergantung masing-masing sih. Cuman pemerintah itulah yang paling bisa dilakukan ya. Iya, sekarang memang terpaksa begitu sih, karena situasi corona begini. Karena kan salah satu penyebab terbesar penyebaran kan sekolah. Dan tahu ya? Saya pernah baca sih, salah satu penyebab terbesar sekolah. Karena jumpa saya ngomong, orang tua murid ngomong-ngomong. Kampus kita masih libur ya? Kampus kita masih libur. Kampus kita di Microskill masih libur. Menurut saya yang mau sekolah mau dimasukkan itu tahun ajaran baru Juli kata Pak Nadiem ya kan? Belum pasti sih. Enggak, baru diumumkan, aku udah baca di beda kok ya. Juli kan? Juli. Kalau jadi, seharusnya nggak jadi sih. Udah resmi. Beda tok coba lihat. Tahu saya. Karena kalau di apain, lu mau gimana belajar?
duduk berjarak gitu. Artinya ini ya yang saya baca. Kalau duduk berjarak ya nggak masalah sih. Cuman ya lu bayangkan aja, lu punya sekolah satu kelas 30 yang udah penuh. Lu bagi kayak dulu sekolah gua punya 6 kelas penuh, 6 kelas. Bagi jadi 12 kelas. Mana muat sekolahnya? Mau belajar di lapangan panas terbuka ya. Kalau misalnya ada lapangannya ada itu bagus sih. Kalau yang kayak sekolah gua terbuka lapangannya mana tidak. Oh iya, Kemendikbud resmi putuskan kalau ajar baru sekolah dimulai pada Juli 2020. Itu resminya masuk sekolah atau gimana? Kalau ajaran baru sih. Oh, aktivitas seperti kantin, olahraga belum diperbolehkan sampai masa transisi. Sebenarnya ya seharusnya kalau mereka menentukan itu seopsi yang paling bagus sih seharusnya, karena kan mereka yang menentukan begitu. Jadwal tersebut berlaku bagi jenjang atau tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK. Meskipun begitu pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka terkecuali pada daerah yang berada di situ. Oh berarti walaupun ajaran baru tetap online. Online ya. Cuman kalau mau face to face bagaimana ya? Korea Selatan mereka tetap masuk, cuman ada kan anaknya. Dikasih 1 meter jaraknya. Korea Selatan mereka pakai analoginya yang SARS, kan udah bilang. Iya sama mereka kasih jarak. Iya, enggak maksudnya kan ada kayak protokol untuk menangani kasus seperti SARS ini. Jadi mereka pakai protokol itu. Kalau contohnya SD pasti sentuh-sentuh main-main loh. Anak-anak pasti tidak sengaja itu kayak lari-lari, Iya. tangkap-tangkap. Cuman gimana ya? Kalau soal pendidikan sih itu cuma kemauan sih sekarang ya kan. Iya. Mau atau enggak belajar Sebenarnya balik ke hal yang memadai teknologinya. Dan tergantung bagaimana cara gurunya itu membahasnya supaya menarik sih secara online. Sedangkan kadang di kelas saja pun banyak murid yang nggak mau tahu. Iya. Karena tahu A tambah B sama dengan C. Kok analoginya kayak apel tambah pisang jadi jus. Kan menarik sedikit, menarik sedikit. Iya sih. Sekarang berjalan stres juga ya. Banyak juga yang stres gitu. Iya, tidak lah, anggap kayak keluarga yang menengah sekarang lagi berjuang. Kenapa? Yang semua keluarga sudah, tapi Menengah ke bawah atau menengah ke bawah lebih berjuang. Karena kenapa? Kalau misalnya mereka punya anak pasti mau disekolahkan. Dan kalau yang bagian yang bawah, sedangkan lu bisa beli HP, tapi kuota video call itu mahal. Emang iya. Makannya kencang lagi. Lu sehari video call, lu bayangkan sekolah. Anggap dia jam 7 sampai jam 1. Berapa jam tuh kuota, berapa giga itu habis. Memang ada fiturnya di Telkomsel sih, apa itu yang ruang guru itu. Tapi itu untuk akses ruang guru. Cuma orang guru doang. Sebenarnya sekarang tentang kemauan aja kan. Dan lebih parahnya sekarang memang kelas online. Sekolah jalan terus. Nah itu sih apa? Seharusnya kalau mereka mau setengah dari, kalau setengah atau cuma seperempat aja, karena kan sekolah nggak dipakai. Fasilitas sekolah kita pakai. Nah, jadi apa kita bayar setengah lagi untuk kuota nggak apa-apa. Maksudnya gini ya, logiknya aja ya. Seharusnya ya uang sekolah 50% ya, 50%. Jangan 100%. Fasilitas sekolah asli nggak akan dipakai. Listrik nggak hidup, kursinya nggak akan pakai, proyektornya nggak akan pakai. Masa harus 100%? Bagi yang sekolah yang mau mengkomentari saya, coba aja gabungin saya komentarnya. Kita berbicara secara logika dan secara kelihatan saja lah. Microsoft tetap bayar 100%. Microsoft belum tahu sih, aku udah deskripsi sih, bayar deskripsi aja. Tapi kayaknya sih bayar sih. Makanya gimana ya? Pokoknya harus ada pemotongan sih, jangan biar itu yang import pemotongan itu nanti dialokasikan ke kuota atau BHP. Karena banyak berat loh bagi menengah ke bawah. Menengah bisa lah sanggup, tapi mau berapa lama? Yang bawah ini sebulannya udah makannya udah pas-pasan sekarang digituin lagi. 20.000 udah susah tuh hari. Tapi itulah kita hidup berdampingan dengan corona katanya sekarang. Iya sekarang. Tapi ya memang betul sih, seperti yang baru Pak Jokowi upload itu di IGTV, kita tidak bisa hidup tanpa kepastian, tanpa vaksin gitu. Maksudnya kita harus nunggu vaksin lagi. Ya, mau sampai kapan kita nunggu vaksin? Karena di berita ada ditulis bahwasanya minimal paling cepat lah 1 tahun. Kalau bagi orang kaya nggak apa-apa di rumah aja. Enggak juga. Di rumah kita berapa tahun, berapa lama? 2 bulan yang udah. Setelah itu bagi orang yang sok bilang di rumah aja ngapain keluar gini-gini, salah besar. Mereka keluar kerja. Jangan asal gini aja menurut Anda. Sebagian besar kerja. Memang ada juga yang keluar main-main. Tapi kan kalau yang bilang ya di rumah aja ngapain keluar gini? Ya kerja. Iya, Bagi kerja ya kerja. Gak mungkin di rumah mau makan apa. Betul. Gak mungkin. Kita hidup tanpa kepastian mau sampai kapan? Ini HP kita gigit-gigit, ini meja kita gigit-gigit bisa kenyang. Mau sampai kapan? Coba.
sedangkan air raya beli. Itu pun pembagian pemerintah tuh jujur aja udah nggak merata. Nggak merata. Banyak kasus kan ada bantuan pemerintah kan nggak merata. Penting. Bukan, sebenarnya nggak meratanya karena keegoisan dari R, inisialnya R, belakangnya T. Rakyat. Bukan, satu lagi inisial depannya R, belakangnya W. RT. Karena kan Pak, ada saya baca berita kasus kayak pembagiannya itu kurang ke rakyat-rakyat. Rakyat yang menengah bisa dapat, sedangkan rakyat yang di bawah tidak bisa dapat. Bagaimana itu pembagiannya? Kan kata pemerintah pakai data diambil dari bawah-bawahan mereka kan. Berarti lurah, RT, RW. Saya nggak secara langsung bilang yang mana ya. Pokoknya ada sih nggak dapat. Jujur aja bilang kasihan loh. Masa yang bantuan gitu aja di. Kadang kalau misalkan pemerintah pakai data. Sebenarnya data itu kayak orang miskinnya mau buat KTP, katanya gratis sampai mau buat KTP. Susah. Bayar. Susah. Saya bilang. Kalau nggak bayar, dibilangnya nggak ada apa, belangko lah, nggak ada apalah. Itu ada kemarin kejadian sama ada IG kan, terus saya lihat tuh kameramen dia Excel namanya, dia mau buat KTP kan KTP-nya hilang kan butuh KTP kita kan untuk verifikasi atau gimana. Pertanyaan iya apa ya? Kan dia KTP hilang bukan buat baru. Iya. Katanya ada yang kurang belangko atau apalah. Belangko biasa belangko sih nggak ada alasan. Kenapa sih gitu aja susah coba. Tapi dia bayar, langsung selesai. 2 hari selesai. Pakai kertas bisa selesaikan semua masalah. Kertas itu legend. Kalau punya kertas warna pink. Jangan lah, yang kayak gini kan kayak keluarga kecil pun begitu kan ya. Seharusnya kayak adalah presiden kan anggaplah banyak kepercayaan beberapa orang lah, sekitar Jakarta aja lah contohnya. Suruhlah itu kayak staf khusus agak masuk ke pelosok, pasti jumpa orang yang nggak dapat bantuan, rumah yang masih kayu-kayu. Pasti jumpa. Orang soalnya kehidupan bukan di Jakarta aja. Kita anggap Jakarta aja dulu lah. Soalnya kan Jakarta sekarang masih pusat, belum jadi kampung. Nanti kalau udah pindah ke Kalimantan mau dibilang anak kampung. Saya kan dari kampung ya. Saya pun kampung, kita anak kampung. Kita cukup lah, nah kita ada kerja ya kan. Jadi ya gaji saya pun potong sih sama corona ini. Saya pun sama. Tapi kebanyakan memang dipotong sih. Ya, gimana? Atasan juga susah. Banyak yang hilang kerjaan dia. Aku masih bersyukur sih masih ada kerja. Iya. Masih bersyukur sih masih bisa makan. Bahas kembali yang sekolah yang zona hijau lah yang sekolah. Saya kurang setuju sih itu zona hijau tetap di tatap muka. Karena kita nggak tahu mereka dari mana aja. bukan karena mereka di mana aja. Bisa pastikan itu benar-benar hijau nggak? Belum tentu itu hijau karena gak ada yang meriksa. Ya kan bisa saja kan. Biasa kalau kota-kota yang diperiksa itu ketika yang telah ada satu data barusan mereka periksa. Contohnya kayak lu kota kampung saya nggak ada masalah apapun, tiba-tiba satu orang kena udah langsung dicek satu kampung. Nah kadang pemeriksaan ini masih kurang tersebar merata sih. Contohnya di Medan sekarang lah, tempat pemeriksaan di mana? Gimana? Nggak tahu kan? Sama saya nggak diperiksa, belum tentu saya nggak corona. Karena kan ada sekarang yang kasus baru OTG, orang tak bergejala. Ya saya lihat tapi membawa corona. Sebenarnya saya kurang setuju dengan sekolah yang dibuka pada walaupun dia di zona hijau. Seberapa hijau kan zonanya? Seberapa ya? Hijau rumput atau hijau lumut? Ya, siap. Tapi 6% kecil sih dibandingkan 94%. Jadi gimana? Sampai sini video ini? Sampai sini video. Oke. Ya, video ini akan selesai sampai di sini saja. Silakan kembali lagi di Video next selanjutnya. video yang mungkin lebih seru, mungkin juga tidak seru. Komentar apa episode yang kami Ingin buat dan like jika suka video ini, dislike kalau nggak suka. Subscribe jika ini mengikuti channel ini. mungkin kayaknya bentar lagi kami cari background baru ya. Mungkin. Kita lihat aja. Oke. See you on the next video. Bye bye. Bye bye.